Jadi Shodo Kamen Rider ini setiap tahunnya pasti ada upgrade baru lah, entah itu dari segi artikulasi, detail, atau material yang dipakai. Cuma dari sini kelihatan banget kan bedanya Shodo 5 tahun lalu yang generasi kedua sama keluaran terbaru tuh udah sejauh itu loh perbedaannya. Seperti yang udah sering saya bahas, sebenarnya saya lebih merekomendasikan Shodo ketimbang Shodo-Shodoan ini. Karena Shodo itu bentuknya lebih mendekati ke SHF ketimbang Shodo yang masih agak sedikit mainan. Tapi kayaknya sekarang kalian sudah mulai bisa mempertimbangkan deh kalau mau mulai koleksi Shodo. Saya mantau banget kok perkembangan Shodo kayak gimana, dan apakah kualitas seri ini sekarang udah sreg di hati saya? Kayaknya ini agak bias, mungkin karena ini seri Kamen Rider favorit saya. Jadi saya punya Shodo Chronicle Kamen Rider Eguzedo. Harga satu kotaknya sekitar 650 yen yang rilis di akhir November 2024. Buat kalian yang pernah nyicipin Shodo Chronicle pasti tau lah ya, kualitasnya bisa dibilang jauh lah dibanding Shodo biasa, terutama di bagian optional hand, terus tangan karet yang bisa megang weaponnya secara utuh, dan material yang lebih detail, contohnya kayak Kamen Rider Meteor sama Kamen Rider Maha yang visornya pakai clear parts. Eguzedo ini juga fiturnya nggak jauh dari itu, cuma ada tambahan artikulasi baru di bagian torso. Pertama, tangannya terbuat dari karet, jadi bisa megang weapon lebih proper, nggak jelek kayak yang bolongan bulat itu loh. Kedua, ini bagian torsonya punya artikulasi baru yang bikin Kamen Rider Eguzedo ini bisa bungkuk ke depan sama ke belakang, sama bisa nyamping ke kiri sama ke kanan. Terus buat stiker, ya standar Shodo lah, masih banyak banget stikernya. Tapi, as always saya cuma mau pakai stiker di bagian matanya doang. Khusus Eguzedo ini bagian dadanya juga boleh lah. Dan saya lumayan kaget sama kualitas repaintnya yang ya nggak pakai stiker warna-warni juga udah lumayan proper lah looksnya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Sambil bahas tipis-tipis lah, kenapa Kamen Rider Eguzedo ini jadi Kamen Rider favorit saya? Yang pertama, ya semua orang di dunia ini pasti menganggap kalau desain Kamen Rider Eguzedo itu jelek kan waktu pertama kali lihat, karena Kamen Ridernya punya mata yang bikin Kamen Rider ini jadi kayak karakter atau lebih kartun. Kalau kalian pengen tahu vibes-nya public reaction zaman dulu kayak gimana, mungkin sama kayak desain G-Quarks lah. Mereka berdua sama-sama punya desain yang mendobrak persepsi tentang karakter mereka masing-masing. Dulu dari episode 1 Eguzedo saya langsung suka sih. Pertama, Karino Asuna. Gila, cakep banget itu. Kayaknya paling cakep se-Neo Heisei deh. Kedua, Eguzedo tuh buat saya visual treat banget karena ada efek-efek yang kayak di game yang hit, miss. Kalau pakai CGI juga ya udahlah ya, emang kualitas TV series kayak gitu. Yang paling penting ini nih, story-nya. Saya bisa bilang Eguzedo tuh cerita Kamen Rider terbaik dari semua Kamen Rider mungkin. Wah, nanti saya dimarahin gak sama fans-fans? Bagusnya Eguzedo tuh ceritanya progresif, naik terus. Jadi pasti ada aja sesuatu yang dikasih di tiap episode. Ini kalau mau ngomong ya, episode yang berasa filler itu cuma ada satu waktu lagi lawan si burger-burger itu, dan itu ternyata endingnya kan lumayan sedih ya. Di episode 12 atau arc pertamanya aja itu tuh udah berasa kayak akhir season banget loh. Pasti jadi kepikiran kan, apakah kualitas dan pacingnya bakal menurun? Jawabannya enggak, naik terus sampai nanti ending. Minusnya buat saya cuma kelakuan dan adegan-adegannya aja banyak yang cringe, tapi itu tuh sedikit dimaklumi. Mulai tahun 2009 sampai 2017 tuh entah kenapa produksian Toei ya, terutama masalah dialog karakter itu tuh kayak boring banget, soalnya banyak banget kata-kata berulang gitu yang ibaratnya kayak catchphrase. Jadi dialognya tuh nggak kayak orang yang lagi ngomong aja. Yang bikin saya maklumi lagi, ternyata adegan-adegan cringe ini tuh punya backstory. Contohnya kayak si Brave yang kalau misalnya motong dessert tuh kayak lagi operasi kan, apa sih anjing wibu gitu kan, kesel banget liatnya. Oh ternyata ya gitulah, jadi lumayan empati. Meskipun sok-sok cool dan gimmick cringe-nya itu masih belum saya bisa toleransi secara penuh. Rekomendasi orang-orang buat seri Kamen Rider tuh kan pasti Kamen Rider Kabuto ya, karena itu kan yang paling keren. Cuma kalau misalnya mau segi story-wise, ini nih Kamen Rider Eguzedo. Tapi ya gitu deh, pasti banyak orang yang nggak bisa sama desainnya ini meskipun ceritanya emang bagus banget ya. Sumpah, pertama kali saya megang Eguzedo ini, wah di luar melebihi ekspektasi banget lah pokoknya. Pertama, bagian clear part di mata sama di dadanya, terus sculpting atau molding di bagian detail-detailnya tuh ini nggak ada yang bolong loh. Lihat, weapon kan biasanya Shodo tuh langganan bolong banget ya, ini nggak full gitu. Terus painting yang tadi saya bilang nih, aduh coba dulu deh lihat di bagian kakinya. Ada warna silver, terus sepatunya hijau, sama yang paling penting ini nih. Bagian garis-garis di badan sama pahanya itu udah di painting dari sananya, nggak pakai stiker. Looksnya Eguzedo tanpa stiker ya kurang lebih kayak gini. Udah cukup full color kan, terutama di bagian torsonya juga itu banyak kok bagian yang udah di painting. Contohnya kayak dadanya yang warna silver, terus garis-garis hitam sama kerahnya yang warna hijau. Eguzedo ini kan punya salah satu scene yang mind blowing banget, dan itu yang bikin saya nangis sekebon waktu nonton. Jujur sebenarnya saya tuh pengen banget menamatkan satu seri Shodo Chronicle ini yang isinya ada Eguzedo, Brave, Snipe, Laser,
sama si Genmu ini. Cuma ya budgetnya terbatas jadi ngambilnya cuma si Eguzedo sama Genmu doang. Padahal keren banget ya kalau bisa bikin pose itu. Next ada bagian tangan yang kemarin saya udah bahas di video Omazio. Kalau Sodo ini tuh lebih kelihatan bantet dan nggak ada lekukan garisnya kan. Entah kenapa di Sodo Eguzedo ini ada detail strap sarung tangan Eguzedo-nya. Terus udah mulai ada lekukan nih. Bagus. Optional handnya lumayan banget nih. Dikasih 8 biji. Dan yang paling unik ini tangannya waktu lagi megang gasyat. Aduh, gimana ya bilangnya? Ya, yang tadi saya bilang, ini tuh masih kelihatan kayak mainan. Contohnya 2 jari ini nih yang lagi megang gasyat. Aduh, kayak apa itu? Nonjol doang. Tapi ya udahlah ya, berarti kualitasnya masih mentok segini aja di bagian sculptingnya. Terus dikasih optional hand akan aku lanjutkan tanpa continue. Ini bedanya kan kalau misalnya tangan ngebuka sama tangan pose ikonik ini tuh cuma di bagian jari telunjuknya doang yang lebih ke belakang. BTW ini rambutnya si Eguzedo tajam banget sumpah. Padahal bukannya ini mainan buat anak kecil ya. Tapi ini desainnya bagus banget. Sekarang udah sharpie gitu. Udah tidak terlalu mempedulikan safety-nya kali ya. Nih, kelihatan gak sih? Cakep banget detail di bagian clear parts dada sama kepalanya. Apalagi kan itu stikernya dimasukin ke dalam ya. Jadi lebih kayak suits-nya aja ketimbang mainan. Padahal sebelum-sebelumnya kalau kalian mau dapetin fitur clear parts kayak gini kan, ya Sodonya harus beli yang Bandai. Kalau enggak harus ngespin dari gacha yang premium. Next ada Genmu yang sebenarnya ini nggak beda jauh dari Eguzedo. Tapi ya apapun yang warna hitam selalu saya bilang pasti lebih keren kan. Entah kenapa paintingnya Genmu ini kelihatan lebih sangar. Mungkin karena warnanya lebih metalik kali ya. Contohnya kayak di bagian kaki sama torsonya itu gunmetal. Terus sepatunya metalik ungu. BTW ungu di kaki sama di shoulder padnya tuh beda ya. Bagian torso tuh lebih gelap ungunya. Kalau dari depan kan tadi kelihatannya kayak full color banget gitu. Meskipun nggak pakai stiker ya. Tapi kalau dilihat dari tampak belakang ini tuh polos banget. Nggak ada warna sama sekali. Contohnya di bagian muka level 1-nya ini yang nggak ada warna sama sekali juga kan. Harus pakai stiker. Tapi balik lagi, at least ini sculptingnya nggak kopong, itu paling penting. Jadi kalau misalnya mau di repaint, looks-nya pasti jauh lebih oke ketimbang seri-seri Sodo sebelumnya. Next, ini optional hand karet buat megang weaponnya. Lucu sih sebenarnya, saya kira ya ini tuh partnya pakai plastik, cuma mungkin karena plastik takut patah kali ya kalau dimainin sama anak-anak. Jadi ya udahlah kita bikin pakai karet aja gitu bahannya. Bagus banget. Deal breakernya Sodo dari zaman dulu ya buat saya tuh ya karena itu tangan buletan jelek yang kayak mainan itu. Apalagi kalau lagi megang weapon. Aduh, itu enggak banget deh. Lambat laun kan si desainnya tuh di-upgrade ya. Jadi colokan weaponnya tuh atas bawah yang biar enggak kelihatan kayak mainannya tadi. Ultimately ya desain sekarang ini yang tangannya lebih kelihatan organik. Bagus, aku suka sekali Sodo. Lucu lagi buat saya ini sih si bug visornya Genmu. Jadi kan biasanya tuh langsung colok ke tangan. Nah, ini tuh kita dikasih pegangan si bug visornya itu. Anjir, keren banget. Jadi bisa ditaruh di tangan kan. Lebih tadi yang saya bilang organik. Jujur ini Genmunya sangat amat keren, beraura plus 1 juta aura. Mungkin karena di serinya juga kan di awal-awal dia tuh seperti sosok misterius gitu yang kerjaannya cuma ngegangguin doang. Nih ya, saya liatin overall looks-nya dari Sodo Chronicle Kamen Rider Eguzedo ini yang udah jauh lebih proper daripada seri-seri sebelumnya. Berarti next ya, kalau misalnya ada Sodo Chronicle lagi ya kita akan expect kualitasnya segini dong, terutama di bagian matanya yang mungkin entar-entaran udah dikasih clear parts. Saya sih positif banget ya bakal namatin seri Eguzedo ini. Utamanya sih mungkin karena sakit hati waktu Shodo Double Cross-nya rilis, terus Hyper Muteki sama Paradox Gaming level 50-nya itu dijadiin Bandai. Aduh. Ya udahlah ya, semoga Sodo Chronicle dijadiin regular release aja, amin. Sekarang saya mau bahas sculpt dan siluet dari Sodo Chronicle Kamen Rider Eguzedo ini. Seperti biasa, yang jadi deal breaker buat saya itu biasanya di bagian artikulasi tangan sama kaki dari Sodo. Ini yang paling bagus deh, lebih bagus daripada seri Gabu kemarin. Soalnya kalau dilihat dari pinggir ya ini kayak tangan biasa aja, nggak kayak mainan. Buat pangkal pahanya masih pakai desain yang kayak biasa. Sebenarnya saya ngerti sih kenapa Sodo itu pangkal pahanya nggak pakai buletan kayak Shodo. Soalnya ini kan bahannya plastik ya. Seri awal-awal Sodo aja udah loose parah gitu kan. Terus ini ada artikulasi torsonya yang sebenarnya ya ini tuh enggak banget. Aduh, kayak masa sih pergerakannya kayak gini, maksa. Sampai kalau emang mau dicari-cari salahnya ya ini tuh dari selangkangan kelihatan banget kan ada bolong kayak gitu. Aduh, enggak deh, enggak. Sebenarnya kalau mau dibilang upgrade ya bolehlah upgrade. Soalnya kan Kamen Rider tuh kalau misalnya mau pose ada banyak banget yang bungkuk kan, sementara Sodo biasa tuh nggak bisa. Paling bagus ini sih di bagian lehernya ada artikulasi tambahan yang bisa maju mundur ke depan. Ini mah udah jelas approve banget parah.
Surprisingly, artikulasi torso yang tadi saya bilang enggak banget bentuknya, kalau misalnya udah diposein mah ya udah lah ya, nggak terlalu kelihatan banget. Contohnya ini nih, pose waktu lagi lagu opening pertama banget, dia kan lagi jongkok terus harus bungkuk kan. Tapi kalau misalnya mau diposein beneran, ini tuh jongkoknya nggak proper lah. Kalau misalnya dilihat dari tangan gini doang mah, wah keren. Cuma kalau misalnya mau diberdiriin, jadinya kayak gini nih. Jangan kaget ya lihatnya. Teng 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 teng. Aduh, kenapa mas? Lagi ngapain? Terus ini ada pose visual teaser pertamanya banget. Ini kelihatan agak nanggung soalnya kan harusnya tangannya tuh lebih naik ke atas ya. Cuma ini open handnya open hand biasa doang. Agak disayangkan sih nggak dapat ya pose tangan ke atas. Mungkin karena di serinya nggak terlalu pakai pose kayak gitu kali ya. Sekarang coba jawab, ini lagi pose ngapain? Sekarang kebayangkan artikulasi torso yang tadi saya bilang nggak banget tuh kalau misalnya udah diposein mah ya udah ngeblend aja. Cuma buat pose yang melibatkan artikulasi dan armor bahu, ya gitulah ya, as you can see, masih agak awkward waret bentuknya. Sekarang mari saya sok-sokan analisis apakah Shodo Chronicle Eguzedo ini udah lumayan oke buat dikoleksi. Tadi yang bikin enggak banget tuh apa? Artikulasi torso, terus pangkal paha, sama bentuk bahu. Buat poin 2 sama 3 itu kan udah standarnya Shodo kayak gitu ya. Dan buat saya itu tuh enggak terlalu ganggu. Apalagi buat siluet, bentuk, scalp, atau posing secara keseluruhan. Bahu masih agak ganjel deng, soalnya buat posing Kamen Rider Brave sama Snipe. Tapi isu paling penting yang udah di fix sekarang itu adalah bagian tangan yang bisa megang weapon. Itu plus 100 poin lah. Dari situ aja udah alasan yang kuat banget kalau Shodo ini udah di tahap worth untuk dikoleksi. Belum lagi dikasih optional hand tangan ngepal, tangan ngebuka, tangan posing. Udah makin-makin worth lah itu mah. Isu lain yang udah dibenerin juga adalah part weapon yang biasanya kopong. Paling sebel sumpah saya tuh kalau misalnya ada part kopong terus harus ditutupin sama stiker kayak mungkin next tolong ya Shodo ini sol sepatunya ditambahin dong. Kamen Rider kan tidak Kamen Rider tanpa detail sol sepatu. Sorry banget. Pada inget nggak kerennya Genmu waktu Henshin level 2 yang balik badan kayak gini? Tapi ini kalau mau ngomongin overall siluet dan scalpnya mah Shodo zaman sekarang udah oke banget lah. Terutama Eguzedo ini kali ya yang tadi saya bilang bentuk tangannya udah lebih organik, natural, agak mendekati suits lah. Ya gitulah, buat saya artikulasi yang bentuknya bulat gitu tuh agak enggak banget. Tapi sekarang udah lumayan disamar-samarkan jadi oke lah. Terus bagian clear part di dada sama kepalanya juga udah jadi alasan kuat banget kok buat kalian yang ngefans sama Eguzedo dan pengen koleksi mainannya. Kayaknya sejauh ini belum ada deh Candy Toys Kamen Rider Eguzedo yang bagian visornya tuh pakai clear parts. Bahkan Shodo Double Cross aja itu moldingan biasa dikasih warna dari luar. Jujur penasaran banget sih ntar visornya Genmu Zombie bakal retak dari luar atau bakal diakalinnya kayak gimana. Kalau misalnya emang clear parts yang bentuknya retak itu udah all in banget, gue akan membeli 1 juta pun akan aku bayar. Nggak deng, tapi beneran akan aku beli. Nih lihat artikulasi torsonya ngebantu banget kan buat nge-recreate pose Genmu yang agak-agak psikologi. Ceritanya anggaplah ini Genmu level 0 yang Kurotonya udah jadi teman. Beda di bagian stripe-nya doang kan. Kalau level 2 tuh warna ungu, yang level 0 itu warna silver. Tapi gimana ya, episode waktu Kuroto balik lagi tuh emang keren banget sih, parah, speechless. Maksudnya nggak aneh juga ya kalau dia emang jadi karakter paling populer, soalnya actingnya Tetsuya Iwanaga tuh udah over the top banget lah. Kalau kalian tahu personality aslinya dia kayak gimana, ya gitu kan, ini kelihatan actingnya tuh top tier. Kesimpulannya, bolehlah sekarang Shodo dipertimbangkan buat jadi lini koleksi utama kalian yang mungkin budgetnya agak kurang buat jajan SHF. Lebih ke setelah seri ini ya, saya sama-sama merekomendasikan Shodo Double Cross dengan Shodo biasa. Semoga kualitasnya makin bagus deh, tapi segini aja ya buat Shodo Chronicle Eguzedo, saya sangat amat puas sih punyanya. Terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.